Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah, karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Walau kadang kami kurang setia, teguhkan oleh kebenaran firman untuk kami belajar lebih setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini kita sampai pada 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel.
Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar kurban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya. Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu, dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohon belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicara raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkanlah badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain, dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Bapak Ibu, atas seizin Tuhan, Yerobeam telah menjadi raja atas 10 suku Israel. Namun ia masih ragu akan kesetiaan suku-suku itu, sebab mereka masih beribadah ke Bait Allah di Yerusalem. Maka ia membangun tempat-tempat ibadah baru dan mengangkat imam-imam dan menentukan hari raya sendiri. Hal itu tertulis di 1 Raja-Raja 12 ayat 26-33, perikop sebelumnya. Lalu Tuhan mengutus seorang abdinya untuk menegur Yerobeam, serta menubuatkan kehancuran tempat ibadah itu, mezbah yang ia bangun. Mendengar hal itu, Yerobeam mengulurkan tangannya dan memerintahkan untuk menangkap abdi Allah itu. Tetapi apa yang terjadi? Tangannya menjadi kejang dan tidak dapat ditarik kembali. Dan benar apa yang disampaikan oleh abdi Allah itu terjadi. Mezbah itu terbelah dan abu berhamburan. Melihat bukti mujizat itu semua, Yerobeam memohon agar abdi Allah itu mendoakannya, memohon belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkannya. Dan terjadilah demikian. Tangan Yerobeam sembuh. Namun bukannya bertobat, ia malah membuat patung-patung berhala untuk disembah oleh rakyatnya. Itu nanti terjadi di pasal 14. Akibatnya Allah mendatangkan malapetaka atas kerajaan Israel Utara yang dipimpin oleh Yerobeam itu, dan melenyapkan keluarganya. Dari perikop ini kita belajar, ternyata saat Allah melakukan mujizat sekalipun, namun orang Israel yang dipimpin oleh Yerobeam tidak otomatis mengakui kekuasaan Tuhan dan bertobat. Saya jadi ingat kisah tentang Fir'aun dan para pegawainya yang berusaha membuat mujizat tandingan ketika Musa dan Harun menunjukkan mujizat Allah di depan mereka.
Bapak Ibu, Tuhan memberi peringatan-peringatan, tanda-tanda, bahkan mujizat sebenarnya adalah supaya manusia mengakui kuasa Tuhan dan bertobat, menyembah hanya kepadanya. Dan sebenarnya tanda mujizat itu diberikan bagi orang yang belum percaya atau tidak percaya, supaya menjadi percaya. Tetapi bila umat Tuhan yang seharusnya tanpa ada mujizat pun hidup dalam iman percaya dan dalam ketaatan, kalau Tuhan mengutus nabinya menjumpai Yerobeam untuk menyatakan kuasa Tuhan melalui mujizatnya, sebenarnya itu peringatan sangat mendasar. Itu peringatan bagi Yerobeam dan rakyatnya yang dianggap belum percaya kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini mengingatkan kepada kita. Bila sampai Tuhan memberi tanda-tanda dan mujizat itu mengingatkan kepada kita, mengakui kuasa Tuhan dan bertobat. Tetapi iman percaya yang sejati bagi umat Tuhan sebenarnya tidak perlu melihat mujizat, tetapi tetap hidup dalam iman percayanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Engkau berfirman pagi hari ini, kalau Tuhan masih menunjukkan tanda-tanda dan mujizat, adalah kesempatan bagi setiap orang yang tidak percaya untuk menjadi percaya dan mengakui kuasa Tuhan, sehingga bertobat dan menyembah hanya kepada Tuhan. Bertobat dan hidup kepada ketaatan, kepada kebenaran firman. Tetapi bagi kami, setiap umat-Mu yang telah percaya kepadamu, seharusnya kami tetap hidup dalam iman percaya, dalam ketaatan kami, walaupun kami tidak melihat mujizat. Karena firman-Mu sudah cukup menunjukkan segala kebenaran-kebenaran-Mu, kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Karya keselamatan-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus adalah mujizat terbesar. Dan mengenal-Mu Tuhan dalam Yesus Kristus, menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah tindakan kami terbaik. Karena di dalamnya kami menerima anugerah besar dari Tuhan. Kami diselamatkan dan dipulihkan status kami sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam rancangan kerajaan Allah. Ialah kerajaan-Mu jadi di bumi seperti di surga melalui kehidupan kami. Tuntunlah kami hidup seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang undur, malas bersekutu dan beribadah. Tuhan ingatkan supaya mereka kembali mencari bait-Mu, mencari hadirat-Mu, bersekutu kembali dalam hadirat Tuhan. Jamah setiap hati. Bila ada yang luka, bila ada yang kecewa, pulihkan mereka. Jangan satu hal pun membawa kami tidak fokus kepada Tuhan. Jangan satu hal pun membuat kami melewatkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah kembali dalam taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan juga setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami naikkan doa ini. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, setia mengikut Tuhan. Shalom.